Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya di Joni Haryanto Official Channel. Oke, baiklah para pemirsa, teman-teman mahasiswa semuanya, kita kembali di salah satu bahasan. Kita melanjutkan untuk video-video saya yang sebelumnya, di mana ada satu bahasan tentang kreativitas dan inovasi, teman-teman ya. Dan kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang konsep inovasi. Baik, teman-teman, kembali kita lihat bahwa inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru, yaitu ide, barang, bisa pelayanan ataupun metode atau cara ke dalam situasi yang baru. Nah, Santoso S. Amijoyo menjabarkan bahwa kata baru ini diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang berbeda dari sebelumnya. Artinya bahwa ada perubahan, ada kebaharuan dari hal yang baru tersebut ya, teman-teman. Nah, definisi inovasi dalam ekonomi, kita bicara dari segi ekonomi, bahwa inovasi itu adalah mengenalkan barang baru di mana para pelanggan belum mengenalnya atau kualitas baru dari sebuah barang, atau mengenalkan metode produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan melalui serangkaian uji coba ilmiah. Inovasi juga bisa diartikan sebagai membuka pasar baru, di mana perusahaan sejenis tidak memasukinya, baik pasar tersebut ada atau belum ada ketika perusahaan memasukinya. Di sini kita bisa tentang segmentasi, teman-teman ya. Segmentasi target pasar dari sebuah bisnis, dari sebuah produk, teman-teman ya. Nah, ada banyak bisnis, ada banyak usaha yang kemudian menemukan salah satu segmen yang mungkin belum digarap oleh perusahaan yang sejenis. Nah, inilah yang disebut dengan inovasi membuka pasar baru. Kemudian inovasi juga bisa sebagai menguasai sumber bahan baku baru untuk industri barang. Jadi inovasi di sini dilihat dari bahan bakunya, teman-teman ya. Nah, kemudian inovasi juga menjalankan organisasi baru seperti menciptakan monopoli atau membuka monopoli perusahaan lain. Nah, ini inovasi dalam ekonomi ini disampaikan oleh Joseph Schumpeter ya dalam bukunya Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Sifat perubahan dalam inovasi. Nah, karena disebutkan sebelumnya bahwa inovasi adalah adanya sebuah perubahan, sebuah kebaharuan, hal yang baru dari sesuatu yang sudah ada atau sesuatu yang sama sekali baru.
Jadi pertama sifatnya adalah mengenai tentang sifat penggantian ya teman-teman, atau substitution. Jadi artinya ide, barang atau sesuatu itu bisa menggantikan dari produk ya, bisa produk, bisa cara, bisa hal yang sebelumnya sudah ada. Yang kedua adalah sifat tentang perubahan atau alteration ya, bahwa perubahan itu terjadi di sini. Yang ketiga adalah adanya penambahan atau addition ya, penambahan. Jadi dari sisi kualitatif atau mungkin juga dari kuantitatifnya ada penambahan. Berikutnya adalah penyusunan kembali atau restructuring ya. Jadi dari beberapa bahan, dari beberapa konsep, dari beberapa barang, produk dan sebagainya yang sudah ada, dari beberapa kemudian disusun kembali, direstrukturisasi, di restructuring ya, kemudian menjadi sebuah hal yang baru ya, hal yang baru dan beda dengan kumpulan-kumpulan barang sebelumnya. Yang kelima adalah adanya penghapusan atau elimination ya. Jadi nanti dalam mungkin di bahasan di belakang akan kita jelaskan tentang proses inovasi, proses penemuan ide dan sebagainya. Nanti ada salah satu proses yang namanya elimination ya. Jadi ada sifat-sifat penghapusan ya, ada satu atau beberapa hal yang mungkin dihilangkan, dihapus ya, untuk kemudian memunculkan kebaharuan tadi. Yang keenam adalah penguatan atau reinforcement. Jadi adanya inovasi ini, adanya pembaharuan ini memunculkan sesuatu yang kemudian menambah value, menambah nilai, menambah manfaat, sehingga penguatan terhadap hal baru tersebut ya. Nah, ini adalah 6 sifat dari perubahan yang muncul dalam inovasi. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat ada beberapa jenis ya inovasi. Dan kalau kita kembali ke dalam inovasi ekonomi, inovasi bisnis, pertama adalah inovasi produk yang melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat ya, melibatkan peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi mudah menggunakannya. Contohnya adalah gadget teman-teman ya, komputer, kendaraan bermotor dan sebagainya. Selalu ada inovasi produk ya. Kita tahu misalkan gadget ya teman-teman, dari waktu ke waktu mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin dalam hitungan minggu selalu saja ada merek gadget yang muncul ya di sekitar kita dengan membawa spek-spek yang selalu berubah, selalu baru dan beda dengan spek-spek gadget yang ada sebelumnya. Mungkin bisa dari sisi fungsinya, dari sisi dari sisi penggunaannya dan sebagainya. Yang kedua adalah inovasi proses, di mana di sini melibatkan implementasi, peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya dari sisi proses ya teman-teman. Yang ketiga adalah inovasi pemasaran. Di sini inovasi berarti mengembangkan metode mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain,
pengemasan, promosi ya. Jadi kalau kita bicara pemasaran tentang mungkin munculnya cara-cara promosi yang baru ya, bentuk-bentuk pengemasan produk dan kualitas desain barang dan sebagainya. Ini adalah inovasi pemasaran. Dari segi harga mungkin, dari segi promosinya, dari segi distribusi mungkin, distribusi produknya ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah inovasi organisasi, di mana di sini adalah kreasi organisasi baru atau praktek bisnis atau cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi. Jadi di sini inovasi dijalankan dari sisi organisasi, di mana wadah tempat aktivitas ekonomi, aktivitas berbisnis dirubah di sana, di mana bagaimana organisasinya, susunan, struktur dan sebagainya ya. Gitu. Yang kelima adalah inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. Mungkin dari sisi visi atau misi dari perusahaan, dari bisnis yang kemudian dijalankan dengan model yang baru. Nah, karakteristik inovasi yang ditentukan oleh pasar dan bisnis diantaranya adalah inovasi yang mengikuti kondisi, memungkinkan pasar dapat dijalankan seperti biasanya, atau inovasi yang terpisah, yaitu dapat mengubah pasar atau produk. Contohnya penemuan barang murah, tiket pesawat murah, dan berbagai pelayanan ya, berbagai pelayanan bisnis yang kemudian ada model-model pelayanan yang kemudian memudahkan konsumen ya, menguntungkan konsumen. Inovasi inkrementasi atau penambah muncul karena berlangsungnya evolusi dalam berpikir inovasi, di mana penggunaan teknologi yang memperbesar peluang keberhasilan dan mengurangi produk yang tidak sempurna. Ini adalah inovasi penambah, inkrementasi ya. Jadi muncul karena berlangsungnya proses berpikirnya, proses usaha dari manusia dalam menemukan inovasi, menemukan cara-cara baru. Jadi di sana ada penambahan-penambahan. Berikutnya ada inovasi radikal, di mana mengubah proses manual menjadi proses berbasis teknologi keseluruhannya ya. Tuh. Oke teman-teman. Lalu kalau kita bicara inovasi, di sana melibatkan juga tentang keberadaan adanya sebuah siklus ya. Jadi siklus inovasi itu berlangsung seperti kurva difusi teman-teman ya, di mana pada tahap awal tumbuh relatif lambat, ketika kemudian pelanggan merespon produk ya sebagai sebuah kebutuhan, maka pertumbuhan produk itu meningkat secara eksponensial. Kemudian pertumbuhan produk akan terus meningkat, dan bila dilakukan incrementory inovasi atau mengubah produk, nah di akhir kurva pergerakannya melambat kembali dan cenderung menurun atau bahkan bisa dihapus. Nah, ini sejalan dengan sebuah bisnis atau mungkin sebuah produk teman-teman ya, bahwa produk itu ada life cycle-nya ya teman-teman, ada siklus umurnya. Ketika produk itu baru mulai muncul, kemudian mulai dikenal, mulai terkenal karena kemudian konsumen mulai sadar tentang kualitas, tentang kesesuaian kebutuhan dan sebagainya. Nanti tibalah saatnya produk atau bisnis itu berada di titik puncak teman-teman.
titik puncak dan kemudian mulai menurun dan bahkan lama-kelamaan produk itu hilang. Nah, di sanalah kalau kemudian kita hubungkan ya inovasi dengan bisnis, di mana dalam setiap tingkatan, dalam setiap performance ini dibutuhkan sebuah inovasi ya, dibutuhkan sebuah inovasi. Nah, perusahaan yang inovatif itu akan bekerja dengan cara inovasi baru yang menggantikan cara lama untuk mempertahankan tumbuhnya kurva melalui bisa pembaharuan teknologi. Dan bila teknologi tidak dilakukan pembaharuan, pertumbuhan akan cenderung stuck ya, atau bahkan menurun. Dan kemungkinan tidak hanya dengan cara pembaharuan teknologi. Dari sisi kurva, dari sisi life cycle produk tadi, mungkin bisa juga dengan yang tadi ada inovasi pemasaran, mungkin inovasi organisasi dan sebagainya. Nah, inilah keterkaitan antara kemudian siklus inovasi dengan inovasi perusahaan, inovasi produk yang perlu dijalankan. Nah, kita juga bisa melihat model perilaku yang ada dalam seorang individu ya, teman-teman. Bahwa kebiasaan atau inovatif behavior itu tercipta dari beberapa proses ya, yang kemudian kalau kita lihat dalam model perilaku Scott dan Bryce ini, bahwa inovasi behavior itu diciptakan atau muncul dari beberapa stage model perilaku. Misalkan dari leader role ya, expectation, bahwa setiap individu itu pasti punya ekspektasi, punya cita-cita, punya wawasan ya, setiap pemimpin ya, ekspektasi itu selalu dipunyai oleh seorang leader ya. Role leader pasti selalu mempunyai ekspektasi ke depan yang kemudian akan mempengaruhi inovatif behavior ini. Atau dari leader member expectation ya, jadi dari member-member organisasi, anggota-anggota organisasi yang kalau seorang individu masuk dalam sebuah organisasi pasti akan terpengaruh oleh keberadaan yang namanya formalitas organisasi, misalkan adat, kebiasaan dalam organisasi, dan organisasi pasti punya visi misi yang kemudian akan mempengaruhi ekspektasi dari para anggotanya. Nah, anggota member organisasi yang berada dalam wadah itu dan pasti akan mempunyai kebiasaan, mempunyai pemikiran inovatif. Atau dari institutive problem ya, jadi yang namanya masalah ya, kemudian bagaimana style penyelesaian, baik itu yang dilakukan oleh dalam institusi, organisasi, maupun style penyelesaian masalah individu ya, itu pasti akan mempengaruhi inovatif behavior. Bagaimana berikutnya adalah career stage ya. Individu yang misalkan dalam sebuah organisasi bisnis, organisasi perusahaan, pasti dia akan melalui beberapa tahapan dalam karir dalam karirnya, sehingga dalam stage
karirnya itu akan mencoba ditunjukkan bagaimana kemampuannya, bagaimana prestasi-prestasi yang harus ditunjukkan ya, sehingga untuk mencapai karir yang bagus pasti ada cara-cara, ada usaha ya, yang kemudian juga akan memunculkan inovatif behavior ya. Nah, leader member expectation, intuitive problem solving style, career stage, inilah kemudian yang juga menciptakan support inovasi, research supply, yang kemudian kalau kita kembali lihat kemarin ada proses inovasi, disinilah supply terhadap proses inovasi tersebut. Lalu ada model systematic problem ya, seperti di sini tadi, bagaimana intuitive problem solving style ya, bagaimana setiap permasalahan itu diselesaikan, atau ketika seorang individu menemui masalah, pasti dalam usaha menyelesaikan masalah itu akan menghasilkan perilaku-perilaku yang kemudian akan memunculkan pemikiran, ide yang kemudian bisa juga muncul cara-cara baru, cara berpikir baru yang memunculkan inovasi. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana model perilaku inovatif dalam individu. Selanjutnya teman-teman, bagaimanakah kemudian inovasi itu berkembang? Jadi metode pengembangan inovasi itu ada beberapa teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ada satu metode, yaitu membentuk kombinasi baru yang disebut dengan teknik visual thinking ya. Dan ini adalah teknik inovasi yang paling mudah dan paling banyak digunakan orang ya, atau sering banyak disebut orang dengan ini teman-teman, dengan amati, tiru, dan modifikasi ya. Bagaimana orang dalam menciptakan hal baru, pemikiran baru didahului dengan melihat, mengamati ya, mengamati di sesuatu yang ada di sekitar kita, kemudian berusaha untuk memahami, berusaha untuk membayangkan bagaimana sih kemudian sesuatu itu bisa terjadi, bisa diciptakan orang gitu kan. Dan juga usaha untuk semakin memperjelas ya teman-teman, semakin memperjelas bagaimana sebuah konsep ya, sebuah pemikiran itu bisa terjadi. Jadi mengamati, meniru, dan kemudian di sini muncullah kemudian produk baru ya, produk baru yang merupakan hasil dari proses visual thinking tadi, teknik visual thinking, yang kemudian disinilah modifikasi itu muncul. Nah, ini adalah metode pengembangan inovasi teman-teman ya, bisa terjadi dalam dunia bisnis, dalam pemikiran-pemikiran, konsep, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada pengembangan inovasi itu bisa berupa metode Scamper ya. Pertama adalah substitute. Bagaimana mengganti suatu komponen untuk meningkatkan value ya, atau memperbaiki kinerja yang belum memuaskan. Nah, ketika ada sebuah konsep, sebuah cara, atau sebuah barang atau komponen lah ya, yang kemudian dalam evaluasi yang dilaksanakan ternyata komponen ini value-nya ya kurang begitu memuaskan, sehingga
harus ada peningkatan value, peningkatan manfaat untuk kemudian bisa memperbaiki kinerja yang diharapkan. Yang kedua, combine ya, menggabungkan beberapa hal menjadi satu agar lebih bernilai daripada saat masih terpisah. Yang ketiga adalah hadap, ya, hadap menemukan nilai lebih dari bidang lain atau lingkungan lain dan mengadaptasikannya ke dalam bidang lain. Mungkin dari adaptasi geografis, adaptasi mungkin adaptasi cuaca, adaptasi budaya dan sebagainya. Yang keempat adalah modify, ya, memodifikasi suatu komponen menjadi lebih menarik, lebih baru, lebih modern, lebih unik, lebih bermanfaat atau lebih diterima oleh penggunanya. Yang kelima adalah put to other use, ya, menemukan fungsi atau cara pakai lain dari suatu produk atau suatu hal yang menjadikannya multifungsi. Jadi ketika kita punya satu buah produk yang sudah terbiasa dengan fungsi-fungsi yang dipakai, lalu kemudian orang mulai berpikir produk ini bisa nggak dipakai untuk fungsi yang lain gitu ya. Jadi menemukan fungsi atas cara-cara pakai barang tersebut untuk hal yang lain yang belum pernah misalkan dipakai ya. Yang keenam adalah eliminate, mengurangi atau menghilangkan suatu komponen yang tidak terlalu penting agar lebih efektif dan efisien. Jadi bisa komponen, bisa sebuah produk, bisa sebuah metode atau pemikiran, di mana metode yang kurang efektif, di mana cara berpikir yang tidak tepat, lalu kemudian dihilangkan atau dikurangi. Sehingga kemudian metode tersebut, cara berpikir tersebut, barang tersebut kemudian mempunyai manfaat, mempunyai fungsi yang lebih dari sebelumnya. Yang ketujuh adalah reverse, yaitu memutarbalikkan unsur-unsur dalam suatu ide untuk mencoba kemungkinan-kemungkinan baru. Atau kalau dalam jenis inovasi mungkin ini agak lebih radikal ya teman-teman, itu menukar, memutarbalikkan unsur-unsur yang kemudian menemukan ya ide, kemungkinan-kemungkinan ekspektasi yang baru. Nah, ini adalah metode Scamper teman-teman ya. Nah, ada banyak macam inovasi ya. Tadi di depan sudah kita singgung, ada inovasi produk, ada inovasi proses bisnis, ada inovasi jasa atau layanan. Ini kalau kita bicara tentang inovasi dalam bisnis teman-teman ya. Bagaimana kalau kita bicara bisnis, apakah produk kita itu, bagaimana penerimaan konsumen, kemudian bagaimana dari sisi marketingnya, dari sisi kompetisi dan sebagainya. Nah, dari sisi inovasi produk ini ada banyak yang bisa kita lakukan untuk sebuah pembaharuan. Yang berikutnya adalah dari sisi inovasi proses bisnisnya. Bagaimana ketika sebuah bisnis itu pasti ada evaluasi tiap periodenya ya. Mungkin evaluasi bulanan, evaluasi 6 bulan, 1 tahun, dan di sana pasti ada hasil evaluasi itu yang kemudian menilai bagaimana keberhasilan bisnis, apa yang kurang, apa yang kemudian perlu diadakan pembaharuan. Nah, disinilah proses bisnis itu bisa diadakan perubahan. Atau yang berikutnya adalah ketika kita berhubungan dengan konsumen, bagaimana bisnis jasa ya, bisnis layanan itu kemudian diadakan inovasi pembaharuan. Bagaimana sebuah bisnis itu kalau kita lihat dari sisi marketing, bagaimana memuaskan customer, memuaskan konsumen,
sehingga jasa atau layanan itulah yang kemudian menjadi fokus dari bisnis ini. Apa yang dimaui konsumen, apa yang kurang dalam pelayanan, disitulah kemudian dilaksanakannya inovasi. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau kita bicara sumber atau ide produk inovasi, bisa dari banyak sisi ya. Bisa dari sisi technological trend forecasting atau kebutuhan-kebutuhan teknologi, kemudian bagaimana perkembangan teknologi, yang kemudian disitulah ide perubahan, ide pembaharuan itu muncul. Maka ketika sebuah bisnis, sebuah usaha menghadapi tren teknologi yang sedang marak ya, sedang banyak digunakan orang, disitulah bisnis usaha harus dituntut untuk mengikuti ya. Bagaimana tren teknologi digital misalkan mengharuskan semua bisnis harus paham, harus mengikuti tentang teknologi digital itu. Atau tentang market forecasting ya, bagaimana kondisi pasar, bagaimana kemauan konsumen, bagaimana kompetisi, bagaimana strategi marketing yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, disitulah kemudian sebuah bisnis harus memikirkan, harus menemukan cara-cara baru untuk eksis dan harus mempunyai cara-cara yang inovatif yang kemudian bisa membuat bisnis, bisa membuat usaha itu bisa menang dalam kompetisi. Dan kemudian kalau kita lihat ya, kebutuhan-kebutuhan inovasi tadi bisa dilaksanakan di sini. Bisa dari inovasi produk ya, bisa isinya, rasa, kualitas dan lain-lain, bisa kemasan itu bisa pembungkus, warna, tulisan dan lain-lain. Atau dari sisi inovasi marketing, entah itu cara menjual, mendistribusikannya, memasarkan, mengiklankan, promosi dan sebagainya, atau menciptakan permintaan ya, bagaimana menciptakan pasar. Yang berikutnya adalah inovasi proses, bagaimana penciptaan produk, bagaimana proses produksinya, bagaimana riset, R&D-nya ya. Jadi proses bagaimana usaha menciptakan produk baru misalkan, atau dari teknologi produksinya ya, mulai dari mesin atau bahkan metode produksinya sendiri ya, bisa dilakukan inovasi di sana. Dan yang terpenting juga tentang riset ya. Kalau dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, divisi R&D ini adalah salah satu divisi yang sangat penting. Bagaimana divisi ini selalu melakukan riset ya, selalu melakukan usaha untuk mengembangkan bisnis, mengembangkan produk sehingga muncul produk-produk yang bisa diandalkan. Berikutnya adalah inovasi teknikal, teknik desain, pengawasan dan sebagainya ya. Yang terakhir adalah inovasi administrasi, bagaimana tentang penyimpanan data, bagaimana teknologinya ya, bagaimana sistem informasinya, kemudian pembuatan dan pengumpulan datanya. Nah, ini semua adalah tentang inovasi dari sisi kewirausahaan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, lalu kemudian kalau kita sedikit singgung ya tentang kondisi terakhir, misalkan kita bicara tentang revolusi industri 4.0 ya, sebagai tantangan baru bagi industri dan bisnis.
Nah, selain tantangan ekonomi, saat ini juga terdapat tantangan industri 4.0 ya, 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Bagaimana bisnis, bagaimana usaha harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang sedang berkembang, terutama teknologi digital, internet dan sebagainya ya. Sehingga strategi bisnis, kemudian proses bisnis, organisasi, teknologi informasi, semuanya harus bisa menyesuaikan. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama yang penting, mungkin memanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri ini untuk menarik industri yang masih menggunakan ya teknologi 1.0, 2.0 atau 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Artinya apa? Artinya bahwa teknologi yang masih manual, kemudian teknologi-teknologi yang masih ketinggalan itu harus bisa menyesuaikan ya. Misalkan kita lihat ilustrasinya di sini ya teman-teman, tentang 1.0 itu adalah ketika bicara tentang mesin-mesin yang dipakai ya, karena revolusi industri yang pertama itulah ketika mesin-mesin ditemukan ya, mesin-mesin tekstil, mesin pertanian ya. Dan revolusi industri yang kedua itu tentang karena mesin-mesin diciptakan, kemudian muncullah produk massal, kemudian muncullah industri-industri percetakan yang menggunakan mesin, koran misalkan. Lalu yang berikutnya adalah tentang komputerisasi ya. Nah, komputerisasi ini kalau kemudian dalam revolusi industri harus bisa mengikuti tentang otomatisasinya, tentang bagaimana mengikuti teknologi internet, digital, misalkan terkait dengan finansial teknologi ya, consumer digital, bagaimana kita lihat salah satu contoh bisnis Gojek misalkan, yang sebelumnya orang mungkin tidak membayangkan bagaimana kemudian bisnis transportasi itu kemudian melakukan revolusi yang besar dengan adanya inovasi teknologi. Ada keberadaan gadget, keberadaan internet, kemudian munculnya aplikasi yang menghubungkan antara driver dan konsumen teman-teman ya, sehingga memunculkan banyak bisnis, cara bisnis yang baru. Oke, dengan demikian diharapkan ya bisnis usaha itu perlahan-lahan akan naik kelas, meninggalkan industri 1.0, 3.0 dan seutuhnya masuk kemudian ke revolusi industri 4.0. Dengan pengoptimalan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar teman-teman ya. Misalkan pemerintah sedang fokus dengan peningkatan usaha kecil menengah teman-teman ya. Usaha kecil ini kemudian didorong untuk kemudian menjadi pendukung dari ekonomi nasional dengan didukung inovasi dari industri revolusi industri ini. Baik teman-teman, saya rasa itu tadi ya teman-teman, kita bicara tentang inovasi lebih dalam, bagaimana kemudian inovasi itu memang salah satu hal yang kemudian cara bagaimana manusia menemukan hal-hal yang baru yang memang terkait dengan ide ya, ide kreativitas yang sebelumnya membidani dari kemunculan inovasi ini ya. Dan oke teman-teman, rasa itu saja pembahasan kali ini.
kita bisa lanjutkan di pertemuan sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.